Oke. Oke. Agak lama nih ya Kak, banyak nih perjuangannya nih Kak. Ya teknisnya bermasalah, mohon maaf ya. Oke, Oke. Nah, ada siapa aja nih Kak hari ini Kak? di sini tuh banyak banget yang masih off cam. Ayo teman-teman kita. On Ayo cam, teman-teman. ada Stella, Cynthia, ada Ezra, ada Ratu juga, ada Megumi. Lady, Andreas, Vincent. Hai teman-teman, yuk kita on cam supaya kita bisa fokus selama ibadah. Dan jangan lupa juga untuk siapin Alkitabnya ya. Yes, benar banget sih itu utama ya Kak. Jadi kita mau ngetes semangat teman-teman dulu. Ayo kita angkat satu lagu pujian, satukanlah hati kami. Let's go. Kurang semangat nih Kak. Kurang Masih semangat banyak banget nih yang ya. off cam. Masih banyak juga sih ini yang off cam. Tapi sebelum itu, sebelum kita nyapa-nyapa lagi nih ya, aku tuh mau nanya nih Kak. Gimana nih Kak Mauna? Kan kita tuh udah 30 hari nih ya di 2022 ini. Yes. Udah di akhir bulan. Gimana sih perasaan Kakak selama menjalani 2022 ini? Gimana ya Kak Mauna? Kalau menurut aku ya, pribadi, menurut aku tahun 2022 ini adalah tahun perjuangan nih. Wah, kenapa tuh? Ya kan kita udah kelas 12 ya Kak. Ini SBMPTN di depan mata. Jadi mungkin selama aku menjalani 30 hari ini ada perasaan bahagia, sedih, takut juga, cemas. Itu pasti selalu ada sih Kak. Kalau Kak Mauna sendiri gimana nih? Gimana Sama. perasaannya? Pasti ada sukacitanya, ada nangis-nangisnya, ada kecewanya, ya up and down. Juga Bener teman-teman banget. yang kelas 9 juga pasti lagi deg-degan nih, karena bentar lagi juga berjuang-berjuang buat ujian-ujian. Nah, meskipun begitu teman-teman, puji Tuhan kita masih bisa berkumpul untuk bersukacita bersama di ibadah remaja hari ini. Untuk itu, mari kita menghargai ibadah kita dengan cara on cam. Yuk teman-teman yang belum on cam dinyalain Ayo teman-teman kameranya. semua. Mari Yuk, kita on sapa-sapa cam. guys. Kita sapa dulu ya. Masih sama loh yang belum on cam. Masih sama nih ya. Ada Cynthia. Ayo kita on cam. Andreas. Ada Megumi. aduh tidak terlihat namanya. Agak maju lagi sih Kak. Ada Ezra, ada Glory. Hai Glory. Ada Betaria. Gilda, Ada Ratu. Gabriela. Yuk teman-teman kita on cam supaya kita bisa fokus selama jalannya ibadah. Yes. Ada Laura, Zevanya, ada Alfredo, ada Angelica. Ayo Cynthia kita on cam. Ada Andreas juga. Ada Ratu, ada Ingrid. Kemudian juga ada Yang mana? Timothy, ada Shem. Ayo Shem kita on cam. Kemudian juga ada Ratu. Ada Ella. Ada Gideon juga. Ya. Ayo teman-teman semua.
Atau mungkin masih pada malu-malu ya Kak? Agak malu-malu nih ya. Jadi kita akan mulai ice breaking kita. Mari kita mengangkat satu lagu pujian dengan penuh sukacita. Satukanlah hati Hati kami. kami. Kita ulang sekali lagi. Hati kami untuk memuji nama Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Nyatakanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dalam satu kasih bergandengan tangan, dalam satu iman saling mengasihi di antara keluarga kerajaan Nah, teman-teman semua, kita udah mau memulai nih ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sebagai lagu pembuka ibadah kita, mari kita mengangkat satu lagu pujian dari buku ND 223 ayat 1 dan 2, Kusomba Ho Tuhan.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Kepadamu, karena engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan hukum Tuhan kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari buku ND nomor 437 ayat 1 sampai 2, Tungna Mubarakah. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis pada 1 Yohanes 4 ayat 11. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, teman-teman, pasti selama seminggu ini kita banyak melakukan kesalahan dan dosa. Baik kepada diri kita sendiri, orang-orang di sekitar kita, terutama terhadap Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mengaku dosa-dosa kita, mari kita mengangkat satu lagu pujian dari buku ND 149 ayat 1 dan 2, Kotok Tong Ihu Tonoku. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Allah,
Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita dan berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu, sebagai korban yang hidup dan kudus. Oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan epistel kita pada hari ini, yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, mari kita menyanyikan lagu dari buku ND nomor 435 ayat 1 sampai 2, Moral of Tondiki. Firman Tuhan sebagai epistel bagi kita pada hari Minggu ini tertulis pada kitab 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Seperti episode yang sudah kita dengar tadi, bahwa jika kita tidak memiliki kasih, semuanya tidak ada faedahnya. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, pastikan kalau kita memiliki kasih dalam hidup kita. Sebelum kita mengakui iman kepercayaan kita, mari kita bernyanyi, kasih pasti lemah lembut. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya dalam bahasa Batak. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parku naso hatu dosan, na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, ima na tidumon ni si Maria, na gabi-gabi asiat todi porbadia andoras sohabubuhan, ido tuatan na tumon na bernit di paumon ni silatus, namate terpajal do ibana di hau pinor silang, na tua-tua notoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patonuhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun di bata Jehovah, amanai pargo naso hatu dosani. Disima ibana paima mulak sogot tu tanoon, mangumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi perbadia, jal adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, do dihasan ni dosa, do dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, do di hanguluan nasora sudah. Amin. Pengumuman? Iya nih teman-teman semua. Sekarang kita udah tiba di pengumuman. Ada apa aja sih pengumuman kita pada hari ini, Kak Mauna? Aja tuh. Nih, aku sebutin ya. Yang pertama, aku mau memperkenalkan pelayan kita yang melayani pada hari ini.
Jadi yang pertama itu ada Amang Pendeta Panuturi Sitompul yang akan membawakan firman pada hari ini. Selanjutnya ada liturgis, ada Sintua B. Pardede. Next ada MC dan singer, ada diri aku sendiri, Naomi Sitorus, dan juga teman aku, Paulina Sianturi. Selanjutnya ada pemusik, di keyboard ada Febrina Huta Barat, di tagading ada Stephen Manalu, dan di gitar ada Da Vinci Samutsir. Untuk multimedia ada Bang Sando Silalahi, dan co-host ada Kadona Sinaga dan Cynthia Sinaga, dan di perlengkapan ada Bang Albert Sitompul. Koordinator pada hari ini juga yaitu Kak Bella Sianturi. Next, untuk teman-teman remaja yang mau melayani nih seperti kita sebagai MC atau pemusik atau mau juga memberikan kesaksian pujian, bisa menghubungi kepada si remaja ada Stella Nainggolan, seksi musik ada Bang Albert Sitompul, seksi ibadah ada Ingrid Tobing, dan untuk nomor-nomornya udah tertera ya di situ. Nah, next, tidak lupa juga kita harus melaksanakan 6M. Apa itu kalau 6M? Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Nah, selanjutnya kita yang keempat, aku mengajak kita semua untuk saling mendoakan dan memberi support kepada keluarga dan teman-teman yang saat ini sedang sakit agar segera juga dipulihkan. Next, Kamalona ada apa lagi nih? Oke, pengumuman selanjutnya, selamat ulang tahun untuk teman-teman remaja yang berulang tahun di minggu ini ataupun di bulan ini, agar kiranya senantiasa diberikan sukacita, damai sejahtera dalam hidupnya. Amin. Pengumuman yang selanjutnya, teman-teman juga jangan lupa untuk memberikan persembahan minggunya, bisa dititipkan ke orang tua masing-masing untuk disampaikan ke rekening Gereja HKBP Jatiwaringin lewat mandiri dengan nomor rekening 006 008 800 8440 atas nama Gereja HKBP Jatiwaringin. Oke, pengumuman yang ketujuh, ibadah tatap muka atau ITM remaja sementara ditunda sampai waktu dan kondisi yang memungkinkan. Dan yang pengumuman terakhir, tetap setia mengikuti ibadah minggu remaja yang selalu dilaksanakan setiap minggunya jam 11 via Zoom meeting. Itu aja pengumuman remaja di minggu ini. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu lagu pujian dari buku ND 672 ayat 1 dan 3 Tunggodang Situtu.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini dari Yeremia pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadamu, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Judulnya teks kita hari ini atau topik kita dipanggil untuk mengasihi. Kita dipanggil untuk mengasihi. Dan teks atau khotbah kita ini adalah panggilan Nabi Yeremia. Jadi ini soal Allah memanggil. Bahasa kerennya vocatio Dei. Nah, kita juga pasti pernah mendengar bahwa kita ini dipanggil Tuhan. Hamba-hamba Tuhan itu juga termasuk pendeta dipanggil oleh Tuhan. Nah, ini bagian kan mau ujian yang kelas 9 sama kelas 12, ada lagi kita mau mempersiapkan ujian. Nah, seperti itu juga persiapan untuk mendengar panggilan Tuhan ini. Jadi bagaimanakah kita dipanggil oleh Tuhan? Ini pengalaman Amang ya. Jadi kenapa saya menjadi pendeta? Kenapa saya menjadi pendeta? Banyak pergumulan dulu, banyak tantangan yang dihadapi. Kenapa harus memilih menjadi pendeta? Itu ada persoalan bagaimana Tuhan memanggil saya. Nah, lalu ketika saya testing dan mempersiapkan diri, saya tetap tergoda. Sebenarnya saya sudah putuskan kelas, kami dulu bahasanya kelas 3 ya, arti kelas 2 SMU. Nah, saya waktu kelas 3 SMU, saya putuskan saya mau sekolah pendeta, baru kelas 3. Sesudah kelas 3 SMU. Lalu ketika itu tidak ada, belum banyak orang dari kampung kami mau sekolah pendeta. Kenapa saya mau pendeta? Karena saya lihat, ini enaknya kan. Jadi semua orang, walaupun pendeta kami waktu itu masih muda, dia calon pendeta, tapi semua orang panggil Amang sama dia. Amang katanya. Enak jadi pendeta, semua opung-opung pun manggil Amang katanya kan. Enak juga jadi pendeta. Terus saya lihat di kampung kami itu
rumah pendeta, ada pekarangannya. Oh bisa bertani, pendeta bisa bertani. Ada seperti itu ya. Jadi tapi panggilan yang utama di situ, oh enak dipanggil Amang. Ada seperti itu. Tapi yang utama dari panggilan dari yang apa yang terjadi adalah saya tidak tahu kenapa saya harus menjadi pendeta. Dan itulah sama seperti yang dikatakan oleh teks kita hari ini ya. Tapi panggilan itu saya dengar melalui orang lain dan akhirnya menyuruh saya menjadi pendeta. Karena mak saya tidak diizinkan jauh-jauh. Jadi emang pendeta itu anak tunggal. Ada anak tunggal kan? Hanya anak satu-satunya. Kita nggak ada itu, nggak ada abang, nggak ada saudara. Jadi kalau ada seperti Amang, pasti tidak dikasih jauh-jauh. Dan cepat-cepat disuruh untuk menikah. Nah, nanti kalau kalian ada seperti itu, cepat-cepat tamat SMA maunya langsung menikah. Jadi tamat SMA pun Amang udah disuruh. Mangguli maho, katanya. Masih tamat SMA, masih anak-anak kita kan. Belum punya pacar disuruh mau menikah. Nah, ada seperti itu ya. Jadi karena tidak boleh jauh, karena anak tunggal. Saya putuskan saya menjadi pendeta. Oh ya saya jadi pendeta. Dan saya belajar untuk persiapan mau testing. Jadi kami testing dulu, sekarang pun testing. Itu sulit, sekolah pendeta itu testing. Dan yang utama adalah pengetahuan Alkitab. Padahal saya waktu SMA, saya malas ke gereja sebenarnya. Karena saya harus pulang kampung. Jadi saya sekolah di Tarutung, setiap Sabtu saya pulang kampung. Dan hari Minggu, hari Sabtu sampai hari Minggu kerja saya paling sekali sebulan beribadah ke gereja karena gerejanya bahasa Batak dan jauh, malas. Baru banyak kawan-kawan bermain kan. Jadi kerja kami kalau hari Sabtu sama hari Minggu menangkap ikan, menangkap burung. Nah, itu dulu kerjanya kan. Jadi akhirnya lupa ke gereja, tapi mau pendeta. Nah, akhirnya terjadilah sesudah kelas 3 SMU bertobat. Lalu saya rajin ke gereja, dan saya berdoa. Nah, dahulu ketika testing, sama seperti alasan di sini. Kenapa menjadi sekolah pendeta, kata dosennya. Jadi ketika kami wawancara testingnya psikotes, ditanya, kenapa mau menjadi pendeta? Saya bilang, saya dipanggil Tuhan. Kapan kau dipanggil? Ya kapan ya, saya bilang. Saya enggak dengar pun dipanggil Tuhan, katanya kan. Nah, tapi saya tahu, saya dipanggil Tuhan. Jadi saya bilang saya dipanggil Tuhan. Jadi kenapa kau dipanggil Tuhan? Ya Tuhan lah, tanya Tuhan, saya bilang kan. Jadi pintar menjawabnya. Nah sama seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Tuhan mengatakan, Yeremia, jangan main-main. Saya sudah mau mengenal engkau sejak dari kandungan ibumu. Karena itu pergilah, kau akan menjadi nabi, katanya. Tadi kan sudah kita baca kan bagaimana Yeremia itu dipanggil prosesnya luar biasa. Ayat 5, sehingga Tuhan mengatakan ayat 5, aku akan membentuk engkau dalam rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku menguduskan engkau, katanya. Jadi kita lihat bagaimana Nabi Yeremia. Ini gambarnya aja sekarang ya, nggak ada film-filmnya. Coba bikin gambarnya. Ya, oke. Nah, ini dia. Allah baru tadi ayat 9 dikatakan, aku menaruh perkataan ke dalam mulutmu. Yeremia itu punya akal. Dia bilang, ketika dia dipanggil Tuhan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Nah kalau misalnya nanti Anda disuruh bapaknya, nanti kau sekolah pendeta lah ya. Lalu dia jawab, gimana aku sekolah pendeta? Aku kan tidak pintar berkhotbah, katanya kan. Banyak alasan nanti. Kalau disuruh mau ke sana, ada banyak alasan, apologet namanya. Kalau disuruh, seperti tadi kan sudah ada di undangan. Ayo semua anak-anak remaja untuk melayani remaja. Alasannya, saya kan belajar. Yang sekarang kalau disuruh melayani, ini kan mikron, katanya kan. Banyak alasan dibuat-buat. Nah Yeremia juga, aku ini tidak pintar berbicara Tuhan, katanya. Dia buat alasan, aku ini masih muda. Alasan seperti itu juga. Nah, banyak alasan. Jadi kalau di gereja kita juga pengalaman mau mencari si tua, itu alasannya.
Jadi kalau disuruh misalnya, si tua mau amang, katanya. Mau calon si tua kan, alasannya tahu enggak? Maaf dulu amang pendeta, aku ini kan masih muda. Jadi tunggu tua dulu, baru mau jadi sin tua katanya. Jadi dia sin tua 5 tahun, habis itu pensiun. Dapat hadiah, dapat kenang-kenangan katanya kan. Saya lihat kan enak sin tua katanya. Pas mau pensiun, langsung dapat kenang. Jadi dia nunggu sin tua dia dipanggil hanya untuk dapat pensiunnya aja, bukan mau melayani. Ada seperti itu. Nah ketika anak-anak dipanggil, ayo melayani. Alasannya seperti tadi, saya kan belum bisa berkhotbah. Siapa bilang mau berkhotbah anak-anak remaja kan? Jadi kita dipanggil sama seperti tadi, yang dua tadi kan, oh masih remaja-remaja, sudah pintar. Tepuk tangan dulu untuk mereka itu. Tepuk tangan dulu di rumahmu. Untuk apa kita, pemusik kita, walaupun tidak nampak ya. Oh, ini benar-benar tim remaja. Semua mereka kan hebat-hebat. Kenapa tidak seperti itu? Jangan alasanmu, saya malas, saya tidak diizinkan orang tua, katanya. Nah, jadi alasanmu, lalu ketika Yeremia membuat alasan, apa kata Tuhan? Dalam teks kita hari ini, Tuhan mengatakan, jangan katakan kamu muda. Aku masih muda, jangan katakan, katanya kan. Tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan aku pun, apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jadi ada perintah tadi. Nah ini sama kalau kita ini disuruh oleh orang tua ya. Jadi banyak anak-anak sekarang mungkin kalian di kampung lah ini. Jadi kadang kita harus menolak orang tua kalau disuruh. Jadi pengalaman saya kan tukang merokok dulu. Jadi saya merokok. Lalu kalau anak saya suruh beli rokok, si Geo, nggak mau katanya. Jadi kalau disuruh dia beli rokok, tidak mau dia. Tidak mau. Stop aja bapak merokok katanya. Jadi ada juga kadang apa itu namanya? Itu protes kan. Nah nanti sama seperti ayat 10 dikatakan tadi, ada yang meruntuhkan, mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan. Jadi supaya bapaknya tidak merokok, aku tidak mau beli rokok katanya kan. Kalau beli yang lain disuruh dia mau. Ada seperti itu. Tapi ada juga anak-anak yang benar-benar disuruh, malas semua. Pergi dulu beli apa? Beli garam, kata mamanya. Pergi dulu ke warung katanya. Gak mau, malas katanya. Ada, tapi tidak semua. Jadi ada panggilan, kadang kita disuruh orang tua. Disuruh mamanya, kamu harus mengepel rumah. Padahal ini cewek. Aku kan sakit tanganku nanti, mak. Jangan saya mengepel. Abang aja katanya, kan mau seperti itu. Jadi kalau disuruh mamanya cuci piring, membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur. Ini kan tempat tidur aja kadang mamanya yang bersihkan. Nah, harus kalau disuruh, jangan buat alasan ya. Anak-anak remaja jangan buat alasan seperti itu. Tapi tadi kita dikatakan dalam bagaimana kita tadi panggilan topik hari ini, dikatakan dalam topik kita hari ini, dipanggil untuk mengasihi. Jadi kasihi orang tuamu, jangan menentang perintahnya ya. Jadi apalagi sekarang kita ini perintah untuk kita supaya kita prokes ya. Ini mikron banyak yang kena, ada di antara kita yang kena ya. Yang di sini. Tapi tetap semangat, harus ikut sebenarnya, harus buka kamera. Bukan seperti dulu lagi sekarang kan. Nah, tapi kita juga harus mengasihi. Bagaimana kita mengasihi orang lain? Seperti yang dikatakan topik kita ini, kita dipanggil mengasihi. Kalau kita melakukan prokes untuk diri kita, kita juga mengasihi orang lain. Kalau kita kena, orang lain pasti tidak kena kalau kita lakukan protokol kesehatan. Itu contoh dalam panggilan untuk mengasihi. Banyak lagi. Tapi kalau Yeremia ini memang, Yeremia dipanggil, dikatakan tadi ayat 10 itu, Yeremia tugasnya ada 6 M-nya. Jadi kita kan ada 6 M. Ini ada juga ada 6 M untuk Yeremia. 1, mencabut. Nah, M pertama. M kedua merobohkan. M ketiga membinasakan. M keempat meruntuhkan. M kelima membangun dan menanam. Jadi dari dulu rupanya sudah ada 6 M.
Nah, hari ini kita belajar dari Yeremia ini. Jadi ada 6M. Tadi dikatakan di situ mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan. Jadi ada 4. Jadi ini seperti bertani ya. Jadi kalau kami bertani di kampung, ada dikatakan replanting. Sawit itu namanya replanting. Yang sudah tua, dipotong, dihancurkan, baru dibakar, hangus dulu. Baru dibuat bibit yang baru, ditanam kembali. Nah seperti itu sekarang hidup kita. Baru di mana kita, hal manalah kita orang-orang muda, remaja ini harus dicerobohkan dan dicabut. Kan sekali lagi banyak sekarang sifat-sifat kita. Seperti tadi, ada yang nakal kepada orang tua, ada yang kerjanya hanya berbohong dengan WA-nya, ada kerjanya hanya bermain game, tidak belajar. Nah itu sekarang mau kita robohkan, kita hancurkan seperti itu, sifat-sifat seperti itu. Nah itulah kasih kita. Jadi kita kasih kita untuk kawan kita, kalau ada yang malas, mari kita kasihi orang itu. Rajinlah, rajin. Rajin buka kamera, kalau ibadah, jangan tidur katanya kan. Sekarang kan ini butuh pertobatan ini ya. Ini hanya berapa yang buka kamera? Ini harus dirobohkan, sifat seperti ini harus dirobohkan. Jangan-jangan ini tertidur kan? Nah, ini susahnya kita kan, jangan-jangan tertidur. Padahal lagi khotbah ia tertidur. Nah, kita harus merobohkan sifat ini. Nah, tunjukkanlah wajahmu, biar nanti kita kenal. Kalau ketemu di luar, tidak kenal. Akhirnya apa? Tidak kenal, tidak saling menyapa. Ini sifat yang harus diruntuhkan dan dirobohkan. Supaya kita saling mengenal, mengingat. Baru nanti kalau dilihat wajahnya, oh ini cantik. Kawan kita remaja itu yang di situ cantik dia. Yang satu bilang, iya. Nanti kalau sudah SMA kita pacaran sama dia ya, katanya kan gitu. Bisa kayak gitu kan. Kalau udah SMA, SMP jangan dulu. Jadi kalau kami kemarin reuni kami SMP, 2 tarutung 40 tahun, ada yang sudah 40 tahun tidak ketemu. Masih ingat enggak? Katanya kan, masih diingat tahun yang 40 tahun kami tidak ketemu dengan kawan-kawan ini. Nah, kawan SMP dan SMA itu, SMU itu kawan yang paling hebat. Masa remaja itu adalah masa yang paling indah. Jadi jangan kelewatan nanti masa remajamu langsung udah tua-tua kau, tidak boleh. Susah itu. Jadi nikmati masa remajamu, bermain dengan kawan-kawannya, beribadah, belajar dengan baik ya. Jangan langsung jadi tua-tua di rumah terus berdoa dia terus, tidak juga. Itu tidak baik juga. Waktu remaja kita untuk bermain. Tapi ya bermain waktumu sekian, juara. Nah ada tadi sifat-sifat yang jelek, robohkan itu. Apa yang mau kita bangun sekarang? Mari kita seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dipanggil untuk mengasihi. Kasihi diri kita. Mari mana kita mengasihi diri kita. Jangan malas sarapan pagi. Sekarang banyak orang sakit karena malas sarapan. Baru yang kedua rambutnya sampai keriting. Karena apa? Karena pagi makan Indomie, siang makan Indomie, malam makan Indomie, akhirnya rambutnya juga sampai keriting kan. Jadi tidak boleh hanya makan Indomie. Nah, artinya banyak hal-hal yang harus kita robohkan tadi ya. Mari kita bangun sifat yang baru. Pagi-pagi untuk menjaga kesehatan. Bangunlah dengan baik, sarapan dengan baik, belajar dengan baik. Dan mari kita bersahabat dengan kawan-kawan kita, beribadah dengan baik dengan kawan-kawan kita. Itu yang mau kita bangun. Jadi sekarang kita dipanggil untuk mengasihi. Mari kita kasihi kawan-kawan kita. Apalagi sekarang ya, kita harus tetap mengasihi kawan-kawan kita kalau kita menjaga protokol kesehatan. Kita berdoa untuk kawan-kawan kita yang sedang terpapar supaya sembuh. Ada Bang Sonang katanya juga kena juga Bang Sonang kita ya. Ada Andreas tadi, ada beberapa orang kawan-kawan kita. Tapi mereka sehat-sehat aja, semangat terus yang kena terpapar. Ini semua berdoa nanti kita untuk mereka supaya Abang Sonang kita, ada Abang Andreas juga bisa sehat-sehat cepat. Yang sekarang bergumul berjuang, kita doakan semua mereka ya. Jadi itulah mari kita robohkan sifat-sifat egoisme kita.
kita harus bersahabat dengan kawan kita robohkan itu, kita bangun sekarang kasih dan persahabatan persaudaraan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah diajari firman-Mu, panggilan-Mu untuk Yeremia adalah panggilan untuk kami. Kami kadang juga buat alasan ketika kami disuruh orang tua atau dipanggil untuk melayani di gereja. Hari ini kami sudah melihat bahwa ketika Yeremia buat alasan, Tuhan membahasakan, jangan takut, aku mengutus engkau, sehingga Tuhan memberikan kepintaran, kecakapan, dan segalanya. Tuhan perlengkapi dia. Tuhan perlengkapi kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, khususnya di tengah-tengah pergumulan orang tua kami, dan juga supaya kami menjadi anak-anak yang belajar, anak-anak yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami semuanya, berikan pekerjaan, berikan rezeki, supaya kami bisa sekolah. Berkati juga saudara-saudara kami, keluarga kami, opung kami, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan juga memberkati kami semuanya. Jauhkan kami Tuhan dari segala penyakit. Pada saat ini banyak kawan-kawan kami, ada kawan kami, juga abang kami yang terpapar virus COVID. Tapi kami tahu Tuhan bahwa virus itu semakin melemah. Tapi kami tetap menjaga protokol kesehatan. Bantulah sembuhkan kawan-kawan kami dan abang-abang kami yang terpapar pada saat ini supaya mereka bisa cepat sembuh, bisa kembali sekolah dan juga bisa beraktivitas kembali. Kami berdoa untuk seluruh pembina kami, kakak pembina dan abang-abang pembina, dan juga seluruh pengurus remaja. Berikan semangat, walaupun kami tidak jadi retreat, tapi kami pasti tahu Tuhan akan mempersiapkan waktu yang terbaik bagi kami, supaya kami bisa terus belajar untuk saling melayani dan saling mengasihi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, sebagai remaja, jangan banyak alasan untuk melayani. Karena untuk dipanggil jadi pelayan Tuhan, kita tidak perlu menjadi sempurna dulu. Tapi percayalah, ketika kita terpanggil jadi pelayan Tuhan, maka pasti Tuhan akan melengkapi kita. Nah, untuk itu sebagai respon dari firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kiru Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 3, ikuti kau saja Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan.
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk semua yang di rumah. Jadi buka kameranya biar berfoto kita Bang ya. Buka kameranya dulu. Baru bangun. Ada yang baru bangun. Yuk kita on cam supaya di screenshot. Ayo teman-teman semua. Oke, slide 1. 1, 2, cheese. Wah. Oke. Slide kedua. Ayo yuk on cam, masih banyak nih yang belum. Oke. 1, 2, cheese. Oke. Oke, 2 slide aja. Oh iya. Ayo, boleh nih guys. Dadah, selamat hari Ya, Minggu semuanya. oke ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Horas Minggu, teman-teman. HKBP. Semangat Horas semua. HKBP.